Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyadul Fikri dari kelompok 13. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang loan approval dataset atau informasi dari calon peminjam. Datasetnya tentang membahas calon peminjam. Jadi masuk ke tahap pertama itu mengimport library, di mana library ini yang dibutuhkan selama proses analisis dan pembangunan model machine learning seperti Pandas, lalu nanti Matplotlib sebagai visualisasi dan Seaborn juga, lalu Scikit-learn itu sebagai proses processing dan membangun model machine learning nantinya. Lalu pada dataset di sini kami menggunakan fungsi pd.csv, lalu printdf column menampilkan kolom yang ada pada dataset ini. Itu ada 8 kolom. Lalu masuk ke dalam workflow atau diagram alur, di mana tahap pertama ya lower on approval, lalu setelah itu memahami data, lalu exploratory data analysis, lalu setelah itu data pre-processing, setelah itu training, prediksi, model evaluasi, dan model comparison. DFTTH digunakan untuk menampilkan 5 data pertama untuk mengetahui struktur dataset. Dimensi dataset itu jumlah baris 100 untuk mengetahui jumlah baris dan kolom pada dataset, jumlah kolom 8, jumlah baris 100. Lalu setelah itu informasi dataset menampilkan tipe data setiap atribut seperti loan ID itu tipenya integer, no of dependence integer, object, obligation, calon employee juga objek. Lalu statistik deskriptif, di mana digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik pada atribut numerik. Yang seperti loan ID ini, ada loan ID no dependent min, rata-ratanya 741, 2,69, standar deviasinya 6,95, min 25%, 1,50%, 75%, dan max-nya. Lalu setelah itu pemeriksaan missing value. Pada dataset kami ini tidak ada missing value-nya, yang berarti kosong semua missing value-nya. Lalu pada visualisasi juga nggak ada. Lalu setelah itu distribusi data target, di mana untuk distribusi target ini 50-50, di mana yang approve itu 50 dan rejected 50 juga. Setelah itu distribusi variabel numerik, di mana variabel numerik ini jika dia di tengah-tengah itu berarti simetris, jika condong ke kanan dan ke kiri itu berarti tidak simetris. Setelah itu box plot, di mana ini memvisualisasikan outlier untuk mengetahui adanya outlier pada atribut numerik. Lalu di sini masih di atas normal. Oke, selanjutnya distribusi data kategorikal, di mana distribusi education 48 untuk graduate, ini tingkat pendidikannya, lalu 52 not graduate. Lalu setelah itu distribusi self-employed, lebih banyak kan yang no daripada yes. Lalu setelah itu korelasi antar variabel, di mana tahap ini sebelum masuk ke info kita lakukan encoding sementara. Lalu setelah itu korelasi antar fitur, di mana di sini antar fitur ini ketemunya, di mana cara membacanya itu seperti jika dia warnanya gelap itu berarti dia berhubungan. Lalu setelah itu data preprocessing, tahap masuk ke dalam tahap preprocessing, di mana ini penghapusan atribut yang tidak digunakan dan encoding data kategorikal, di mana kolom loan ID di sini dihapus karena dia tidak memiliki identitas yang pengaruh terhadap proses klasifikasi. Lalu setelah itu label encoding, di mana di sini mengubah ke data numerik. Lalu setelah itu menentukan fituran target, pembagian data training, karena data kami 100 baris, jadi di pembagiannya 80% dan 20%. Lalu setelah itu fitur scaling, di mana ini untuk digunakan untuk terhadap algoritma logistik regression. Jadi mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rafli Alamsyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alamsyah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya itu Irsyadul Fikri. Ini saya akan melanjutkan dari itu model 1 Logistic Regression. Model ini dilatih menggunakan data-data yang sudah di-scaling karena logistic regression ini sangat sensitif terhadap skala data. Kami menggunakan parameter max iter 1000 untuk memastikan proses training konvergen dengan baik. Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi status pengajuan pinjaman pada data testing. Selanjutnya itu ada yang kedua itu decision tree. Decision tree ini berbeda dengan logistic regression. Decision tree ini tidak memerlukan proses scaling data sehingga karena algoritma ini bekerja berdasarkan pembagian data secara bertingkat, bukan berdasar jarak antar nilai. Kami membatasi kedalaman pohon dengan max depth 5 untuk mencegah overfitting, sehingga model tetap general namun cukup akurat untuk mengenali pola data. Selanjutnya itu ada random forest. Random forest itu kumpulan banyak dari decision tree. Dalam kasus ini kami melakukan ada sebanyak 100 pohon. Ini estimator 100 karena merupakan ensemble dari banyak pohon. Random forest umumnya menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan satu decision tree yang tunggal. Selanjutnya itu ada fitur importance. Kami menganalisis fitur importance dari model random forest untuk mengetahui variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap keputusan persetujuan pinjaman. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk bar chart sehingga terlihat jelas fitur mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap prediksi model. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi model. Ini kami melakukan evaluasi terhadap ketiga model menggunakan 4 metrik utama, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan event score. Kami membuat fungsi evaluate model agar proses evaluasi konsisten untuk ketiga model. Setiap model dievaluasi satu per satu. Nah, di sini yang pertama itu ada evaluasi model logistic regression, lalu dilanjutkan dengan decision tree, lalu yang terakhir itu ada random forest. Selanjutnya itu ada confusion matrix. Confusion matrix ini itu untuk melihat lebih detail jenis kesalahan prediksi masing-masing dari model. Kami menampilkan confusion matrix untuk ketiga model, yaitu ada logistic regression, decision tree, dan random forest. Visualisasi ini menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Sehingga kita bisa melihat apakah model ini cenderung salah memprediksi pinjaman yang seharusnya disetujui menjadi ditolak atau sebaliknya. Selanjutnya itu perbandingan hasil seluruh model. Hasil ketiga model tadi kami rangkum dalam satu tabel perbandingan yang berisi nilai akurasi, precision, recall, dan event score. Nah, tabel ini memudahkan kita untuk membandingkan performa dari ketiga model tersebut. Sehingga kita bisa melihat mana model yang memiliki performa terbaik secara keseluruhan. Untuk kesimpulan, model dengan nilai akurasi dan event score tertinggi dipilih sebagai model terbaik dalam mengklasifikasikan persetujuan pinjaman. Selain mempertimbangkan akurasi, analisis juga dilakukan terhadap nilai precision, recall, dan event score untuk melihat keseimbangan performa masing-masing model. Nah, untuk model yang terbaik di sini kami mendapatkan itu di logistic regression karena itu nilai akurasinya itu tinggi dibandingkan dari kedua model yang lain. Didapatkan itu 0,60. Selanjutnya event score-nya juga lebih unggul daripada
kedua model yang lain. Yang logistik ini didapatkan 0,555 sekian, entry itu didapatkan di 0,4. Nah, untuk random forest ini didapatkan 0,52. Jadi yang masih terbaik itu masih di logistik regression. Nah, didapatkan 0,55556. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.